Hei, apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam mengikuti PPG diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Baik, Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat. Bapak Ibu telah mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023. Tetapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu, jangan lengah, jangan fokus dengan apa yang sedang dikerjakan sekarang itu tetap dilaksanakan, tetapi persiapan pembelajaran untuk tes UPPPG pada akhir nanti harus dipersiapkan juga ya kalau Bapak Ibu mau lolos. Karena itu adalah inti atau bagian penting yang harus dilewati. Ya, kalau Bapak Ibu di sini lolos, eh, pada saat UPN itu tidak lolos, maka Bapak Ibu juga akan ngulang atau retaker ya. Nah, Bapak Ibu semua ya. Jadi soal ini eh, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan lulusan nilai terbaik ya. Ya, kunci saya belajar adalah di YouTube seperti ini juga dalam pembahasan soal ya. Pembahasan soal langsung saya lihat di YouTube karena ada keunggulannya Bapak Ibu. Ketika saya belajar di YouTube, selain saya bisa membaca soal langsung ya, bisa melihat soal langsung, saya juga mendengar langsung pembahasannya. Jadi ingatan saya itu semakin kuat, lama. Nah, ketika uh, pada saatnya UP, jadi saya sudah siap ingat kalau ketemu soal seperti ini ya. Paling tidak sudah ada bayangannya seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah soalan pembahasan UPPPG dalam jabatan 2023, pelajaran IPS bagian 1 ya. Nanti ada bagian selanjutnya lagi. Dan ini adalah soal terbaru untuk Bapak Ibu semua berdasarkan kisi-kisi ya. Dan saya sudah buktikan, silahkan Bapak Ibu pelajari sampai tuntas. Tonton video ini sampai selesai ya. Sampai part berikutnya begitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lolos semua. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Nomor 1. Lingkungan dan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai titik-titik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita harus mengetahui kata kunci dari soal ini karena setiap soal itu panjang-panjang soalnya. Jadi kita harus mengetahui kata kuncinya saja ya. Baik, kita tandai bersama. Kunci di sini adalah memberikan proses pembelajarannya itu memberikan pengalaman langsung ya kepada peserta didik. Nah, ya, yaitu menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar ya untuk memahami benda-benda, fenomena di sekitarnya dengan metode inquiry. Nah, yang jadi fokus kita ini Bapak Ibu. Dalam metode tersebut guru memiliki peran penting. Nah, peran yang sangat penting sebagai apa ya? Artinya yang disampaikan ini nanti adalah peran guru semua, tetapi yang sangat penting yang mana? Begitu ya. Iya, ini pembahasannya ya. Jadi Bapak Ibu, jawabannya adalah A ya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Dalam pendekatan inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar.
Karena kegiatan belajar yang paling penting adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Nah, dalam konteks di atas, maka jawaban paling tepat adalah A. Kenapa? Karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas, ya, luar kelas ini khususnya nih, yaitu mengatur, menunjukkan, mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Arahnya ada tiga, yang mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan, ya. Ya, kita kembali pembahasan. Jadi kata kunci tadi adalah memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, menggunakan lingkungan sekitar, yaitu menggunakan metode inquiry, ya. Jadi inquiry itu tadi, ya. Jadi guru memiliki peran sangat penting sebagai apa di sini? Yang pertama, A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Guru di sini, seperti pembahasan saya sampaikan tadi, bukan sebagai sumber belajarnya, ya, sumber ilmunya yang memberikan segalanya, bukan. Nah, karena dalam pembelajaran inquiry ini, peserta didik yang menemukannya langsung jawaban tersebut. Jadi guru hanya sebatas sebagai memfasilitatornya saja, ya, memfasilitator saja. Tadi terakhir dikatakan menunjukkan. Nah, di sini menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan peserta didik. Bukan guru sebagai sumber belajarnya. Jadi siswa sendiri atau peserta didik sendiri yang melaksanakan. Jadi jawabannya adalah A, ya, fasilitator. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya hampir betul juga kalau di pembelajaran inquiry, ya. Tetapi ini kurang tepat karena di sini tadi dimintanya adalah guru memiliki peran yang sangat penting, ya. Nah, manajer juga iya sebenarnya, tapi di sini yang sangat penting. Jadi kalau inquiry tidak menekankan kepada kita sebagai guru, sebagai manajer, ya, yang harus mengatur, mengelola, ya, memberi waktu kepada mereka, ya, mengatur mereka dalam kegiatan belajar, itu kurang tepat Bapak Ibu, ya. Jadi di sini biarkan anak-anak melakukan pembelajaran sendiri, ya. Jadi ini salah, ya. Ya, kita lihat jawaban C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, ini juga memang peran guru ada di sini Bapak Ibu, tapi kurang, sangat penting. Kita cari yang sangat penting, ya. Jadi tidak tepat juga, ya, kurang sangat penting di sini. Jadi ini salah, ya. Karena peran guru di sini yang lebih pentingnya sebagai fasilitator, bukan sebagai administrator yang bertanggung jawab, ya. Lebih ke arah itu, mengarahkan, menunjukkan, begitu, ya. Baik. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, ya. Nah, guru sini juga sebagai motivator. Ya, ini ada Bapak Ibu. Tetapi ini merupakan peran yang belum terlalu penting, ya. Karena dia sebagai motivasi aja. Sebagai motivasi, otomatis anak-anak juga memerlukan bantuan, ya. Anak-anak perlu diarahkan, ditunjukkan, ya. Mereka perlu dibimbing. Nah, kalau peran guru sebagai motivator saja itu kurang tepat, ya. Sehingga nanti kegiatan mereka nanti kurang baik.
Itu ya, kurang pas karena sebagai motivator tadi. Jadi di sini juga salah ya. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan memberikan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Nah, ini total salah Bapak Ibu ya. Tadi dalam pembelajaran itu, guru bukanlah sumber informasi utama ya. Jadi, anak-anaklah yang mencari informasinya sendiri ya. Jadi, jawabannya A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam lingkungan ya. Baik, kita lanjut. Nomor 2. Ibu Siti, seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Bu Siti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya yang berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Bu Siti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Bu Siti telah melaksanakan model. Nah, Bapak Ibu, ya, yang ditanyakan di sini adalah model, ya. Model apa ini? Model di sini sudah diberi bayangan, ya. Modelnya ini di sini adalah kita lihat kata kunci Bapak Ibu ya. Kartu-kartu yang berisi pertanyaan dan kartu-kartu yang berisi jawaban ya. Nah ini. Nah kita lihat pembahasannya dulu Ibu ya. Nanti di sini ada kelompok-kelompok kecil ya. Artinya ini model pembayaran kooperatif ya. Kooperatif berarti ada beberapa kelompok kecil ya. Ada beberapa kelompok. Oke kita lihat dulu jawabannya ya. Nah ini jawabannya nanti kita bahas sama-sama Pak Ibu ya. Di sini model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran make a man ya. Make a man ini adalah teknik mengajar dengan mencari pasangan ya. Salah satu keunggulannya tadi siswa belajar sambil menguasai konsep, topik dalam suasana menyenangkan. Nah, model pembelajaran make a man yaitu pembelajaran yang teknik mengajar dengan mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan dan didiskusikan. Jadi dia ada kartu pertanyaan, jawaban, dan juga ada pasangan siswanya ya. Nah, jadi kuncinya tadi Bapak Ibu, model apa menggunakan ini? Dengan gambarannya tadi adalah ada kartu pertanyaan, ada kartu jawaban gitu ya. Dan juga ada kelompok. Apakah jawabannya A? Mencari kesamaan konsep? Bukan ya. Bukan mencari kesamaan konsep. Berarti artinya salah ya. Jadi tadi kita harus mencari kelompok satu dia memegang jawaban, kelompok dua memegang pertanyaan. Jadi harus dipasangkan. Jadi salah ya. Yang B bertukar pasangan juga bukan ya. Dalam make a match ini kita bukan bertukar pasangan, tetapi mencari pasangannya. Cari jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Salah. C. Menyatukan gagasan ide juga salah ya. Bukan menyatukan gagasan ide bukan ya. Jauh sekali. D. Merumuskan jawaban juga bukan jawabannya. Iya. E. Mencari pasangan. Nah, inilah kunci jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi model yang disampaikan di atas ini
yaitu memberikan kartu berisi pertanyaan-pertanyaan, terus ada kartu yang berisi jawaban, ada berapa kelompok menambahkan nanti, dan mereka mencari pasangan adalah ini jawabannya. Mencari pasangan, yaitu model match, ya. Ya, salah ya. Make a match ya gitu ya. Ini make a match ya. Ini saya menggunakan pointer Bapak Ibu. Ya, jadi jawabannya adalah mencari pasangan ya. Terlanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara titik-titik. Nah, Bapak Ibu ya, kata kunci di sini adalah pembelajaran mengajarkan secara langsung. Nah, ini kata kuncinya di sini ya. Iya. Apakah jawabannya? A, B, C atau D? Iya, kita lihat dulu jawabannya. Ya, jawabannya B ya. Mengapa B? Proses pembelajaran langsung untuk peninggalan zaman Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi ke lapangan, studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan ya. Artinya pembelajaran langsung tadi dia langsung ke lapangan, studi lapangan. Nah, di lapangan nanti mereka bisa melihat langsung seperti prasasti ya, ada candi, ada istana, ada museum. Oke ya. Sumber sifat gambar film dokumenter membuat replika tidak bisa digunakan pembelajaran langsung. Artinya ini bukan pembelajaran langsung, itu sebagai media pengganti saja ya. Ya. Jadi kata kuncinya tadi adalah Bapak Ibu mengajarkan kepada siswa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung. Iya. A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas. Nah, Bapak Ibu, gambar ini merupakan media ya, media pengganti. Berarti ini bukan secara langsung ya. Berarti salah. B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Nah, ini baru secara langsung. Mereka langsung ke lapangannya, ke situs sejarah seperti pembahasan tadi. Mereka bisa melihat uh, istana ya. Mereka bisa melihat candi-candi dan lain-lain di situ ya. Jadi jawabannya lah yang benar adalah B. C. Menggunakan media film dokumenter sejarah juga salah ya. Jadi media film ini adalah media ya, media pengganti untuk menyatu sejarah. Jadi juga salah. D. Membuat replika peninggalan sejarah juga salah. Karena membuat replika sama dengan media pengganti juga tidak mengajarkan secara langsung. Menonton film kolosal di bioskop. Ya, film kolosal maksudnya film-film zaman dulu ya tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Jadi juga ini sebagai media pengganti saja, bukan langsung. Jadi jawabannya adalah B ya. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah ya. Ya, kita lanjut. Nomor 4. Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan dan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT utama adalah. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu adalah media pembelajaran berbasis IT yang utama ya. Berarti kalau IT ini dia
menggunakan teknologi seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi materinya apa? Jadi kita harus tahu materinya juga. Karena ini medianya banyak nanti materinya sesuai enggak seperti itu ya, yaitu materi gerakan matahari dan pengaruhnya ya. Ya, peta benda-benda langit. Nah, Bapak Ibu, tadi kata kuncinya apa? Media berbasis IT, teknologi. Peta apakah termasuk IT? Itu bukan ya. Berarti jawaban A salah. B. Google Map berbasis Android. Nah, Bapak Ibu ya, ini juga salah jawabannya. Karena Google Map berbasis Android ini bagi sekolah tertentu ya, itu yang di kota gitu ya, yang ada internet mungkin bisa mereka browser gitu ya untuk Google Map ini. Tetapi dia belum bersifat aplikasi yang bisa digunakan langsung di HP ketika tidak ada sinyal. Nah, jadi ini belum ada aplikasinya di handphone. Maka ini juga salah ya. C. Peta tematik berbasis Android. Nah, ini Bapak Ibu, ini baru benar. Kenapa benar? Karena peta tematik berbasis Android ini sudah ada di handphone aplikasinya. Jadi perasaan ada internet atau tidak ya ketika menggunakan handphone ya. Jadi anak-anak peserta didik dan juga Bapak Ibu peserta guru itu bisa menggunakan aplikasi ini ya. Ya, D. Kenapa salah? Peta buta berbasis multimedia. Nah, Bapak Ibu, peta buta berbasis multimedia ini tidak ada kaitan sama sekali ya. Salah berarti ya. Dan juga belum ada aplikasinya di handphone ya. E. Animasi tentang revolusi bumi. Nah, sampai saat ini setahu saya Bapak Ibu ya, berbasis IT ya, animasi ya. Tetapi sampai saat ini belum ada animasi tentang revolusi bumi. Jadi di handphone ya setahu saja. Jadi saya salah. Jawaban E salah. Jadi jawaban tepat adalah C ya. Peta tematik berbasis Android ya. Nomor 5. Tujuan utama pembelajaran di PS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual ya. Jadi kata kunci di sini apa Bapak Ibu? Yaitu pengetahuan yang kontekstual. Nah, kita nanti pelajari apa ya kontekstual tersebut ya. Terus materinya apa? Sebagai warga negara masyarakat ya, kehidupan masyarakat majemuk dan demokratis. Ya, kita lihat pembahasannya dulu, Bapak Ibu. Jawabannya A ya, pembahasannya pembelajaran IPS yang kontekstual. Nah, ini kontekstual tadi ya. Yaitu pembelajaran yang menyajikan fakta, terus konsep, serta fenomena sosial dan budaya yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Nah, ini kuncinya. Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Dalam merancang pembelajaran, semestinya harus guru memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Artinya kontekstual itu harus sesuaikan dengan pembelajarannya tadi ya. Ya. Jadi kata kuncinya tadi apa Bapak Ibu? Materinya yaitu sebagai warga negara yang baik
ya dalam kehidupan masyarakat menjadi dan demokratis. Jadi pengetahuan kontekstual itu apa ya? A. Menyampaikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Ya, jadi jawaban paling tepat adalah A, Bapak Ibu ya, benar ya. Kenapa? Nanti kita akan bahas ya. Kenapa A benar? Karena di sini kontekstual artinya peserta didik tadi apa? Mereka mempelajari secara fakta, fenomena sesuai dengan kehidupan sehari-harinya ya. Jadi materi tadi harus sesuai dengan tujuan pembelajarnya, ada faktanya, ada pengetahuannya. Iya. Dan sesuai dengan konteks sosial budayanya. Budayanya arti di sini adalah sesuai budaya murid itu sendiri. Itu disebut kontekstual ya. Berarti jawabannya adalah A. B kenapa salah? Kita bahas dulu B. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date ya. Iya, ini hampir benar juga tapi kurang tepat Bapak Ibu ya. Menyajikan pengetahuan. Ya, sama tadi ya. Di sini menyampaikan ini menyajikan pengetahuan. Fakta, fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date. Ini salah. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak disampaikan sesuai dengan konteks sosialnya, sosial budayanya ya. Dia menyampaikan pengetahuan yang up to date saja. Artinya pengetahuan up to date atau yang terkini itu bisa saja itu konteks sosial budaya orang lain begitu ya. Dan juga tidak sesuai dengan pembelajarannya. Jadi ini salah, belum tepat ya. C. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, ini hampir benar juga, tetapi kurang tepat. Ini benar, penyajian pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual, benar ya. Tetapi yang salah di sini adalah memahami perkembangan masyarakat. Di sini tidak dijelaskan masyarakatnya, konteks sosial budayanya, tidak disampaikan seperti itu. Karena kunci pembelajaran kontekstual ini Bapak Ibu, mereka mempelajari konteks sosial budayanya sendiri ya, atau perkembangan masyarakatnya sendiri begitu. Bisa saja mereka mempelajari masyarakat Aceh atau masyarakat negara lain gitu. Jadi ini kurang tepat ya. D. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. Ini juga udah salah total ya. Jadi dia bukan ke arah masyarakat modern ya, tetapi ke arah konteks sosial budayanya sendiri, kehidupan masyarakatnya sendiri gitu ya, bukan masyarakat orang lain. Mereka mengalaminya langsung, tekstual itu ya. Ya, jadi dia salah. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernitas. Ini juga salah Bapak Ibu ya. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi benar, tapi di sini tidak menyebutkan masyarakatnya atau lingkungannya, tidak ya. Lingkungan peserta didik, tapi di modern ini ya. Salah. Jadi jawaban E salah ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Menyampaikan pengetahuan dan fakta dan fenomena yang sesuai dengan materi tujuan pembelajaran serta sesuai dengan konteks sosial budayanya ya. 6. Pendidikan IPS memuat banyak nilai, antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis.
Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk titik-titik. Nah, kata kunci di sini jelas Bapak Ibu ya. Mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik. Maka sebaiknya diarahkan untuk apa? Ya, kita pahami nilai praktis dulu ya. Ya, jawabannya B. Jadi pembahasannya adalah pokok bahan IPS ya, bukan hanya membahas tentang pengetahuan yang konseptual, teoritis, melainkan juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai praktis. Nah, ini tadi nilai praktis. Nilai praktis tadi misalnya apa? Mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Kita lihat. Ya, kata kunci tadi apa? Mengembangkan nilai praktis untuk pembelajaran IPS bagi peserta didik. Maka sebaiknya diarahkan untuk apa? A, kita pahami ya. Mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. Ya, tadi kalau nilai praktis tidak disebutkan ya bahwa dia membahas tentang kerukunan agama. Yang pasti tadi tentang keluarga ya, itu nilai praktis. Ketika di jalan, ya ketika di pasar gitu ya. Jadi ini salah ya. Iya. B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Jadi jawaban tadi adalah B. Nah, ini benar ya. Kenapa benar Bapak Ibu ya? Jadi nilai praktis ini adalah nilai yang langsung dialami peserta didik. Perasaan itu langsung seperti apa? Seperti mereka dalam keluarga dengan bapak ibunya, dengan adik-adiknya, ya, mereka mengalami nilai praktis langsung. Ya, seperti mereka bermain dengan kawannya, ya, eh, bela, bertemu di jalan, bersosialisasi di jalan. Itu artinya mereka mampu mengatasi masalah kehidupan masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Jadi jawabannya adalah B. Ya. C. Mengapa salah? Pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa. Ini salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bukan termasuk nilai praktis ya. Memang nilai ini perlu dipelajari siswa, tapi ini bukan nilai praktis. Karena tadi ditanyakan adalah nilai praktis. Jadi ini juga salah. Pengembangan nilai luhur ya. D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa. Nah, ini juga salah Bapak Ibu ya. Jadi tadi dikatakan pembahasan IPS itu bukan masalah sosial, budaya, dan spiritual saja, tapi ada nilai praktisnya. Iya, jadi ini salah Bapak Ibu. Yang ditanyakan adalah nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang langsung dialami oleh peserta didik saat itu juga. E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa. Ini juga salah. Kenapa? Karena mengembangkan gagasan, ide bukanlah nilai praktis ya. Norma yang berlaku ya, bukan nilai praktis. Jadi yang benar adalah B ya. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Kita lanjut nomor 7. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang ditanyakan ini adalah pendekatan apa? Ya, supaya peserta didik
memahami fenomena fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini kata kunci di sini Bapak Ibu ya. Pendekatan apa yang kita gunakan untuk supaya dalam pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar. Ya, silakan pilih Bapak Ibu A, B, C, atau D ya. Kita lihat pembahasan dan jawabannya. Iya, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Untuk memahami fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual ya. Karena akan mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya serta memberikan pemahaman lebih komprehensif. Karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan. Iya, jadi saya baca sampai di situ Bapak Ibu ya. Jadi kunci di sini adalah supaya peserta didik ini ya mendekatkan diri dengan lingkungannya ya, dan juga memberikan pemahaman komprehensif terhadap pengamatan longitudinal peserta didik terhadap lingkungannya. Ya, kita lihat kata kunci tadi Bapak Ibu ya. Jadi di sini pendekatan apa yang cocok? Sehingga di pembelajaran nanti peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya ya. Apakah A? Konstruktivisme. Karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. Jadi ini salah Bapak Ibu ya. Salah kenapa? Karena konstruktivisme ini bukan mengajarkan kepada peserta didik bagaimana memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya ya. Bukan lingkungan orang lain, bukan lingkungan luar negeri dan lainnya gitu ya. Karena konstruktivisme ini Bapak Ibu itu siswa dia untuk supaya mampu mengkonstruk pengetahuan secara mandiri menggunakan keterampilan kognitifnya. Jadi ini salah Bapak Ibu. Bukan ke arah fakta dan memahami fenomena lingkungan sekitarnya. B. Keterampilan proses yang menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. Nah, ini juga tidak salah juga Bapak Ibu ya. Kenapa Pak? Ya, untuk memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pendekatan keterampilan proses kurang tepat. Karena apa? Di sini keterampilan memahami suatu proses yang tidak semata-mata pada orientasi hasil. Nah, ini tidak ada kaitannya. Hasil apa harusnya disampaikan hasil? Misalnya memahami fenomena dan fakta-fakta di lingkungan sekitarnya ya. Jadi kurang tepat ya. C. Kontekstual agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Ini juga ini kontekstual ya, benar ya. Jadi pendekatan yang mengajarkan kepada peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, bukan lingkungan orang lain ya, yaitu kontekstual C ya. Agar peserta didik dapat memaknai secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya, bukan lingkungan orang lain ya. Bentar. D. Kooperatif sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokrasi. Ini salah Bapak Ibu. Tadi kalau memahami fenomena fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya itu tidak cocok kooperatif ya. Karena ini lebih luas pembahasannya ya. Dia lebih cocok tadi kontekstual ya, karena dia di lingkungan sendiri bukan orang lain. Pendekatan meluas yang berikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Nah, ini juga salah Bapak Ibu ya.
Karena pendekatan yang dimaksud tadi adalah pendekatan memahami fenomena fakta-fakta di lingkungan sekitarnya. Ini sudah meluas ini ya, udah pas jauh sekali begitu. Jadi jawabannya C ya. Kontekstual agar peserta didik dapat memaknai secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya ya. Dan next 8. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS, khususnya tentang titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, lokasi sekolah ini dekat pasar. Iya. Jadi sangat mendukung apa? Mendukung tentang ya dalam sumber belajarnya sebagai apa? Apakah A, bentuk dan kontur permukaan bumi tidak ada kaitannya Bapak Ibu ya. Kalau sekolah dekat pasar, ini tidak ada kaitannya bentuk dan kontur permukaan bumi ya. Salah. B, kegiatan memenuhi kebutuhan. Ini juga kurang tepat. Ya, kalau di pasar apa Bapak Ibu? Kalau di pasar itu kan kegiatan jual beli ya, transaksi di situ ya. Nah, jadi kalau kegiatan memenuhi kebutuhan, berarti ini berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya petani sedang mengerjakan sawahnya, mungkin seperti itu ya. Ya, jadi ini salah ya. C, interaksi manusia di masa lampau. Ini jauh sekali ya, ini sejarah ini. Tidak ada kaitan kalau sekolah dekat pasar ya. D, lembaga-lembaga ekonomi modern. Nah, ini juga jauh sekali ya. Ini kaitannya sekolah dekat pasar. Kegiatan jual beli secara langsung. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekolah itu dekat pasar, jadi sekolah tersebut ya dalam pembelajaran IPS mereka bisa mempergunakan sebagai sumber belajar. Kenapa? Karena kegiatan jual beli secara langsung mereka berjualan langsung gitu ya. Jadi jawabannya E ya. Jadi kegiatan jual beli secara langsung. 9. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena titik-titik. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang hebat, ya di sini pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi. Nah, ini membuat permasalahan cukup kompleks. Iya, kuncinya di sini ya. Kerusakan semakin parah. Nah, ini. Jadi, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung umat manusia. Kenapa? Jumlah penduduk semakin bertambah, kerusakan lingkungan semakin bertambah parah pula. Ya, apa jawabannya? Apakah A, B, C, atau D, E ya? Bapak Ibu pilih dulu. Ya, kita bahas ya. Jawabannya D ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin banyak itu, maka diperlukan eksploitasi yang semakin intensif atas sumber daya yang ada. Kegiatan eksploitasi sumber daya dan lingkungan yang besar-besaran tanpa diimbangi kesadaran untuk menjaga kelestarian merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup. Nah, jadi rusak Bapak Ibu ya. Nah, jadi persoalan ledakan jumlah penduduk dengan lingkungan hidup setidaknya menghadapkan manusia kan tiga hal persoalannya ini ya. Satu, soal jumlah penduduk yang begitu besar akan memerlukan sumber daya dan energi yang luar biasa dari alam. Benar Bapak Ibu ya. Belum dampak polusi lingkungan dan yang timbulkan pembangunan. Dua, teknologi harus berkembang melampaui kemampuan kendali manusia untuk mengaturnya. Tiga,
Persoalan moral ketika pembangunan tidak dapat menciptakan perbaikan, tapi justru menimbulkan kerusakan lingkungan dan kehancuran. Ya, itu pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lihat tadi, kata kuncinya adalah pertumbuhan dan pertambahan penduduk di muka bumi. Masalahnya adalah permasalahannya dan juga kerusakan lingkungan hidup. Iya, yang kita cari adalah konsekuensi harus tanggung jawab oleh umat manusia. Karena apa? Apakah A? Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia. Ini jauh sekali Bapak Ibu ya. Jadi yang dibahas ini tadi bukan masalah peperangan ya, tapi di sini pertumbuhan dan pertambahan penduduk sehingga mempengaruhi kerusakan lingkungan hidup ya, bukan sumber daya terus mereka berperang gitu. Salahnya. Ini tidak ada kaitannya. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan juga salah ya. Tadi soalnya itu adalah pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi SDA sumber daya alam. Jadi ini tidak disampaikan ya. Jadi ini cuma mengenai menguasai dan mengeksploitasi sumber daya aja. C. Keserakan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan ini juga jauh sekali Bapak Ibu. Jadi tadi pembahasannya mengenai pertambahan jumlah penduduk semakin banyak ya, dan juga kerusakan lingkungan hidup juga dirasakan semakin parah. Kenapa? Semakin banyak pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak memerlukan sumber daya alam yang seimbangnya. D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Nah, ini benar Bapak Ibu ya. Ini baru benar ya. Jadi jawabannya adalah D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Benar ya. Makanya pengelolaan sumber daya yang ada itu harus seimbang. Mengapa salah? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Upaya untuk menjadikan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Nah, ini juga salah sekali Bapak Ibu ya. Ya. Jadi yang ditanyakan tadi adalah pertambahan pertumbuhan jumlah penduduk dengan kerusakan alam yang parah tadi ya. Bukan mengeksploitasi alam ini ya. Jadi salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan ya. Ya, nomor 10. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, kunci di sini apa? Urbanisasi ya. Urbanisasi berarti perpindahan penduduk biasanya apa, dari desa ke kota seperti itu. Khusus di negara berkembang ya. Nah, yang ditanyakan adalah perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi ini apa? Ini kata kunci di sini. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi ini apa? Ya, silahkan jawaban A, B. Silahkan pilih Bapak Ibu ya. A, B, C, atau D, atau E ya. Ya, kita lihat pembahasannya. 3 peristiwa yang termasuk ke dalam proses urbanisasi. Ini jawabannya B, Bapak Ibu ya. Pertama, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Yang kedua, perluasan areal atau kawasan kota. Benar ya ini ya. 3, perubahan hidup sebagai orang kota juga benar ya. Dalam keadaan demikian, perspektif geografi tidak lagi hanya terbatas pada ruang yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Ya, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ditanyakan inilah perspektif geografi terhadap urbanisasi.
Geografi artinya apa ya, lingkungan atau perkampungan yang kita tempati itu ya. Geografi. Itulah jawabannya. A. Perubahan budaya dalam kerja. Ini salah Bapak Ibu ya. Karena perspektif geografi terutama urbanisasi tadi inilah berhubungan dengan perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, perluasan area seperti itu tadi ya. Nah, ini salah ya. Bukan perubahan budaya dalam kerja, ini melenceng jauh ini. Ya, karena yang tanya tadi adalah geografi, perspektif geografi fenomena urbanisasi. B. Perluasan suatu area atau wilayah. Ya, ini benar ini ya. Jadi salah satu perspektif geografi terhadap urbanisasi adalah perluasan suatu area atau wilayah ya. Selain perpindahan penduduk juga perluasan suatu area atau wilayah di perkotaan ya. C. Kedekatan antar ruang permukaan bumi. Nah, ini juga salah Bapak Ibu. Kenapa? Ini bukan masalah geografi ini ya. Yang dibahas kuncinya di sini ini masalah urbanisasi. Ya, urbanisasi perpindahan penduduk dunia. Maka ini salah. Bukan karena kedekatan antara ruang permukaan bumi ya. D. Penyebaran iptek yang merata. Ini tidak ada kaitannya. Iptek yang merata ini tidak. Tempat tinggal yang semakin rapat juga tidak ya. Karena urbanisasi tadi adalah perluasan suatu area. Yang pertama tadi adalah perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan gitu ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan lanjut ke eh, pembahasan UPPPG khusus tahun 2023 khususnya untuk PGSD di part 2 ya. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semakin banyak pengetahuan persiapan untuk menghadapi UPPG. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan semua. Bye.